Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Hafid dari program studi administrasi publik Universitas Muhammadiyah Bandung. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sekaligus menerangkan mengenai materi bahasa Indonesia tentang karya tulis ilmiah esai atau biasa kita sebut KTI esai. Nah, pertama perlu diketahui karya tulis ilmiah itu dibuat untuk memecahkan permasalahan dengan landasan teori dan metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah ini berisikan data, fakta yang valid untuk kita kelola menjadi tulisan yang kita buat. Kemudian esai. Esai adalah serangkaian tulisan yang mengandung opini dan juga memiliki sifat yang subjektif ataupun argumentatif. Pandangan-pandangan tersebut harus logis dan dapat dicerna dengan sangat baik dan berisikan fakta, sehingga penulisan esai tersebut bukan sekadar cerita fiktif atau dongeng penulisan semata. Setiap penulisan pasti mempunyai tujuan yang ditargetkan. Jadi esai tersebut adalah tulisan yang kita kelola dari pandangan-pandangan kita melalui data-data yang kita cari, serta data-data itu pun valid dan terbukti kebenarannya. Kemudian kita cerna menjadi tulisan yang pada dasarnya gagasan pokok serta ide-ide yang kita keluarkan lewat tulisan tersebut. Kemudian perlu diketahui sistematika pembuatan esai. Sistematika pembuatan esai ini benar-benar harus ada di dalam esai tersebut, karena ini termasuk dalam pembuatan esai yang sangat benar. Pertama ada pendahuluan yang berisikan latar belakang. Jadi latar belakang ini suatu masalah yang kita angkat, apa itu masalahnya sesuai dengan yang kita senangi atau yang kita inginkan, seperti halnya mengenai hukum ataupun sosial dan kedokteran, kesehatan, apapun itu yang akan kita tulis. Kemudian kita telaah permasalahannya serta kita mencari solusinya. Kemudian yang berisikan di dalam pendahuluan itu ada informasi topik, yakni informasi yang valid atau biasa kita sebut informasi-informasi yang benar-benar sudah terbukti gitu. Jadi tidak rancu intinya. Kemudian yang kedua, di dalam sistematika pembuatan esai itu ada tubuh esai. Tubuh esai ini berisikan tentang penulisan kita atau informasi-informasi yang kita gali atau yang kita cari dari yang kita dapatkan, kita masukkan ke dalam tubuh esai tersebut, yang di dalamnya itu adalah pandangan-pandangan serta dicampurkan dengan argumen-argumen kita sendiri. Kemudian yang ketiga, penutup atau konklusi, yang di dalamnya itu ada ide pokok, ringkasan, dan observasi. Jadi di dalam penutup itu kita menggali kembali tulisan kita, yang di dalamnya berisikan ide-ide pokok kita serta ringkasan, yakni perlu digarisbawahi bahwa dalam penutup itu harus benar-benar kita melihat kalau ada kesalahan kita langsung perbaiki, karena ini sifatnya akan umum, orang lain akan membaca tulisan kita. Kemudian dilanjut dengan proses pembuatan esai. Yang pertama adalah menentukan tema. Menentukan tema di dalam proses pembuatan esai ini sangatlah penting. Kenapa? Jikalau kita tidak menentukan tema, maka tulisan kita akan kemana-mana, tidak fokus pada satu bahasan. Terkecuali kita menuliskan tema apa yang kita akan buat dari permasalahan-permasalahan yang kita gali dan kita cari solusinya, maka kita akan fokus pada satu bahasan.
karena kita telah menentukan tema dengan sangat baik dan juga benar. Kemudian yang kedua adalah tuliskan esai. Jadi yang kedua ini mari mulai menulis esai gitu. Dimulai dari outline atau garis besar ide yang di dalamnya itu seperti tadi di dalam sistematika, yaitu berisikan tentang data-data yang valid serta informasi-informasi yang sudah kebenarannya itu sudah terbukti gitu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, editing esai. Proses ini sangat penting dilakukan bagi setiap penulis esai, terutamanya dalam bidang karya tulis ilmiah esai itu sendiri. Mengapa? Karena kita harus memperhatikan tanda bacanya, seperti tanda titik, tanda koma, agar si pembaca bisa membaca dengan intonasi yang benar. Kemudian kita juga harus mengkoreksi dan menambahkan kekurangan sebagai pelengkap dan mengecek kembali hasil yang kita tuliskan agar sesuai dengan target. Jadi penting sekali editing esai ini. Dan juga perlu diketahui bahwa dalam sistematika ataupun juga pembuatan esai tidak boleh mengulang-ulang kata atau mengulang-ulang pembicaraan kita. Kenapa? Karena itu mengartikan artinya kita itu miskin dalam miskin dalam kata, mencari kata. Dan juga kita harus mengoreksi dan juga memeriksa paragraf-paragraf yang kita tuliskan, apakah paragraf 1 dengan paragraf 2 konkulasinya benar. Jangan sampai terjadi kesalahan dalam sistematika penulisan esai, karena itu sifatnya akan umum dibaca oleh orang lain. Dan juga di dalam penulisan esai ini kita harus memperhatikan bahasa-bahasa yang baku dan yang benar. Bahasa itu pun harus sopan serta mudah dibaca, dan juga tidak memakai bahasa-bahasa seperti bahasa yang tidak baku, bahasa gaul ataupun semacamnya. Sehingga ini menjadi gambaran sebagai penulisan yang baik dan juga penulisan yang sesuai dengan kriteria kita sebagai seorang mahasiswa ataupun penulis. Dan itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena saya menjelaskan materi ini cukup mendadak gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.